Sampai dibikin prasasti, mau bikin wisata, berlebihan deh menurutku. Gimana nih netizen yang budiman? Hola netizen yang tercinta, makam Nia Kurniasari tampaknya hingga saat ini masih terus menjadi sorotan publik, termasuk netizen yang berbakti. Nia Kurniasari, korban kejadian tragis di Padang Pariaman, Sumatera Barat, sempat menghebohkan publik. Atensi besar mungkin menjadi salah satu alasan masyarakat berbondong-bondong berziarah ke makam Nia untuk memberikan doa. Namun beberapa waktu lalu sempat viral makam Nia dijadikan tempat lokasi syuting seorang penyanyi daerah. Aksinya itu pun menuai kecaman dari publik. Kini beredar di media sosial video yang memperlihatkan makam gadis penjual gorengan itu tengah dipasangkan sebuah prasasti. Isi dari prasasti yang dibuat itu berisikan pesan untuk kepada anak-anak muda tetap berbuat baik dan patuh kepada orang tua. Ia juga menceritakan kepribadian Nia yang dinilai memiliki sifat baik, berbakti kepada orang tua, penghafal Al-Quran, dan memiliki cita-cita yang mulia. Pemasangan prasasti tersebut dilakukan sendiri oleh sang ayah Johnny Eriko dan dibantu oleh sejumlah orang. Prasasti yang ditempatkan di atas makam sang anak itu juga diketahui dibuat oleh dana pribadinya sang ayah. Unggahan pemasangan prasasti itu pun sontak mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang budiman yang dinilai sudah cukup berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gimana konsepnya? Orang bukannya berduka malah jadi wisata. Tahu kan Nia Kurnia, gadis penjual gorengan yang mengalami kisah tragis di Perkaos dan akhirnya dibunuh. Baru-baru ini publik heboh karena makam mendiang Nia jadi tempat wisata dadakan yang ramai dikunjungi. Sebagian orang datang karena simpati atas tragedi yang menimpa Nia, tapi banyak juga yang merasa itu berlebihan. Apalagi jika dibandingkan dengan tradisi ziarah ke makam wali atau tokoh agama. Yang lebih bikin heran, ada penyanyi Minang legendaris yang pakai makam itu buat syuting video klip. Dalam videonya, dia terlihat bernyanyi di atas makam yang langsung bikin netizen geram karena dianggap nggak menghormati almarhum dan melukai keluarga korban. Ada-ada aja deh tingkah lakunya. Gak cuma makamnya, rumah Nia juga ramai dikunjungi warga. Kakak Nia, Rini Wahyuni, bilang peziarah datang hampir setiap hari, bahkan ratusan hingga ribuan orang datang saat weekend. Kondisi inilah yang bikin para pedagang mulai berjualan di sekitar rumah Nia. Bahkan ada juga yang live streaming saat berkunjung ke rumah almarhum. Yang lebih wow-nya lagi, tempat kejadian perkara yang masih dipasang garis polisi jadi sasaran warga untuk didatangi. Pada ngapain sih? Mending didoain aja nggak sih? Sebenarnya wajar-wajar aja kok untuk merasa iba dan ingin ngucapin bela sungkawa ke keluarga korban. Tapi kalau berlebihan gini juga nggak baik loh. Mendingan kirimin doa aja ya. Jatuhnya berlebihan gak sih? Masa sekarang makam Nia Kurniasari yang dulu jadi korban ruda paksa dan penghilangan nyawa itu dibuatkan prasasti. Dan yang makin bikin gak habis pikir, di prasastinya itu disebutkan kronologi singkat kenapa Nia sampai bisa meninggal, lengkap dengan nama, alamat, dan tanggal peristiwa kapan ini terjadi. Entah apa maksud dan tujuan dari pembuatan prasasti ini sendiri. Yang gue khawatirkan adalah masyarakat yang minim literasi akan menjadikan prasasti di makam ini tuh sebagai ladang sihir. Bahkan berhembus kabar jika kejadian ini tuh akan diangkat menjadi sebuah film. Tentu ini membuat tambah miris, karena dibandingkan berempati, PH-PH film ini justru seperti selalu mencari setitik peluang hanya demi sebuah keuntungan. Nah sekarang gue tanya, gimana menurut kalian sendiri guys? Gue beropini, kita berdiskusi. Bau isi bakwan. Gue mati, di atas kuburan gue ada yang teriak-teriak itu, gue bangkit dari kubur, lo tau gak? Maksud gue, lu kalau misalnya emang pengen ngedoain gue, doain aja pakai surat-surat yang ada di kehidupan ini, surat-surat ayat suci Al-Quran. Doain gue yang baik-baik gitu. Bukannya lo pakai dan pasang ringtone jualan gue di atas kuburan. Paham gak? Kalau misalnya gue jadi dia, gue bakal marah banget sejujurnya. Sebenernya gue dari kemarin gue kepikiran, lo kalau misalnya emang pengen ngedoain, doain aja nggak apa-apa. Jangan sampai jadinya keluar batas, paham nggak? Ya, karena segala sesuatu tuh ada limitnya. Paham? Ini artinya paham, oke? Ini yang perlu dicatat ya. Catat ya. Catat kalau ziarah lo doa aja, lo zikir, lo kasih ayat-ayat suci. Teruntuk ibunya almarhum Nia,
penjual gorengan. Bu, lu sadar gak sih? Atas tingkah ibu, almarhumah anak kamu itu jadi bulian. Ih, sumpah aku gak tahu pikiran orang-orang sekarang tuh gimana ya. Anak udah meninggal dunia dibuat bahan bercandaan. Kenapa aku bisa bilang buat bahan bercandaan? Lihatlah seliweran FYP, ada yang bikin video klip di situ, dibuat jedak-jeduk. Sebenarnya kau berduka atau bahagia sih? Itu aja pertanyaanku. Jadi geram aku sumpah. Yang bilang jangan salahin ibunya, jangan salahin ibunya. Orang berkunjung ke situ izin ke siapa? Orang mertamu masuk ke rumah-rumahnya itu juga izin ke siapa? Terus ada lagi prasasti, ya, yang isinya dalam prasasti itu menurut aku kayak, gitu. Terus orang datang ke situ bukannya wirid. Kau tau nggak wiridnya isinya apa? Bacain gorengan, ya. Waktu dia jualan, gorengan tahu isi. Seharusnya Al-Fatihah, ya. Sekarang rumah jadi museum, ya. Sampai orang-orang mau berbondong-bondong tuh, ya. Berangkat ke sana bawa 5 bus, 6 bus, 7 bus. Aduh gimana ya? Itu kasus kematian Nia Kurniasari yang penjual gorengan itu loh, yang yang meninggal itu loh. Sebenarnya aku itu nggak ngikutin kasusnya, cuman ya ada beberapa kali lewat di berandaku. Nah, dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan tentunya memang tragis gitu loh ya, bagaimana dia meninggal itu tragis banget, dan semua orang pasti merasa sangat prihatin gitu. Nah, terakhir-terakhir ini yang aku lihat itu katanya mau dibikin prasasti Nia Kurniasari, bahkan keluarganya juga udah bikin museum dan nantinya akan bikin wisata Nia Kurniasari. Gimana ya, menurut aku sih agak berlebihan karena orang yang sudah nggak ada itu yang dibutuhkan kan pastinya juga doa-doa yang terus menerus, doa dari keluarganya, dari ibunya terutama yang nggak putus-putus. Aku rasa sekarang lebih membutuhkan itu gitu loh ya, almarhumah. Nah, kalau tak lihat sepertinya dari pihak keluarga nih, ibunya dan keluarganya kayak dipakai untuk cari penghasilan nggak sih? Bikin museum, terus kemudian ada mau mungkin rencana wisata. Aku nggak tahu nih ya, di prasasti Nia Kurnia itu apakah nanti ada tiket masuknya atau bagaimana gitu loh. Karena kalau menurut aku ya bukan sedikit, berlebihan gitu loh. Ya maaf ya, bukan tidak ikut prihatin, tidak berempati, tapi kalau sampai dibuatkan kayak prasasti, lalu kemudian ada wisata Nia Kurnia, itu berlebihan nggak sih ya? Lalu ada artis lokal sana itu bikin video klip di rumahnya Nia Kurniasari itu. Nah, kalau bikin video klip itu kan tujuannya nanti juga akan dijual gitu ya. Nah, itu keluarganya dapat royalti kayak gitu, berarti ya dapat penghasilan. Ya lebih baik ya doakan aja Nia Kurniasari itu, jangan malah seperti, menurutku ini cari penghasilan dari kepergian almarhumah gitu loh. Ya nggak tahu sih dulu gimana ya dengan keluarganya, hubungannya Nia itu aku bener-bener nggak ngikutin. Cuman terakhir-terakhir muncul sampai ini dibikin prasasti, apa sih gitu loh, dia ini sampai seperti apa. Banyak sih ya yang orang kehilangan, berduka, banyak kasus-kasus seperti ini, tapi juga mungkin nggak berlebihan seperti ini sampai dibikin prasasti, mau bikin wisata, berlebihan deh menurutku. Gimana nih netizen yang budiman, berlebihan nggak? Apa ini menurutku aja berlebihan sih menurutku sih. Kau teruntuk udah Uni yang punya ide managaan prasasti di kuburan Nia Kurniasari ko mah. Wah, ada ide tambahan gua.
Kepameralu mah di kuburan tuh nak prasasti seditagaan doh. Dibuat monumennya, dibuat patung, dibuat jembatan, dibuat museum, dibuat cagar alamnya. Kepameralu mah dibuat candinya pakai. Atau kalau nak masukan ke 7 keajaiban dunia. Biar makin nampak. Biar makin nampak pakak uda atau unia magiah ide itu. Kok pelakunya lah tatangko, kok almarhumah lah tanang lo di pusaronyo. Nanda tanangku orang tinggal kok. Alah, maknya bakal lebihnya lah tuh. Mantap